3 bulan lalu serangan jantung. Berarti selama ini dia ngeliat sosok perempuan berdiri tepat di belakangnya. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Hana di Hana dan Hantu Channel. Hari ini aku bakalan bawain 2 cerita yang bakalan aku bacain, temanya tentang rumah. Nah, aku nggak mau lama-lama di opening, langsung aja aku bacain cerita yang pertama. Let's go. Namanya Amel. Sampai sekarang, kalau ada yang bilang rumah tua itu pasti berhantu, Amel cuma bisa senyum. Karena pengalaman yang paling menyeramkan dalam hidupnya Amel justru kejadiannya ada di rumah tantenya Amel. Dan yang membuat semuanya mengerikan bukanlah hantu, melainkan manusia, kata Amel. Waktu itu Amel baru lulus kuliah dan sedang cari pekerjaan di Jakarta. Karena belum punya uang untuk ngekos, Tante Siska nawarin Amel untuk tinggal sementara di rumahnya. Rumah Tante Siska ada di pinggiran kota Jakarta gitu. Rumah 2 lantai yang cukup besar, tapi udah kelihatan tua, rumah tua gitu. Cat temboknya mulai kusam, halaman depannya dipenuhi pohon mangga dan rambutan. Jadi pohon mangga dan pohon rambutan di depan rumah itu ngebuat suasana rumah terasa agak gelap meski di siang hari. Pohonnya rimbun-rimbun gitu. Yang tinggal di sana cuma ada Tante Siska sama anak laki-lakinya, namanya Dion. Suaminya Tante Siska udah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Malam pertama Amel nginap, semuanya biasa aja. Amel ngerasa biasa. Sampai sekitar tengah malam, Amel gak tahu jam berapa tepatnya, Amel kebangun karena denger suara. Suaranya itu kayak ada orang yang lagi jalan di atas plafon. Amel langsung buka mata. Amel juga ngedenger suara itu tuh jelas banget loh. Seolah seseorang sedang mondar-mandir di atas plafon. Amel diem aja ngedengerin suara di plafon itu. 5 menit, 10 menit, belum berhenti juga suaranya. Sampai akhirnya Amel ketiduran lagi. Besok paginya Amel nanya sama Tante Siska, "Tante, semalam ada yang naik ke plafon ya?" Tante langsung diem. Ekspresinya berubah kayak, "Loh, kamu denger?" kata Tante Siska. "Iya, Tan." Terus Tante Siska bilang, "Itu udah biasa." Terus Amel bilang, "Biasa gimana?" "Ya gitu deh," kata Tante Siska. Amel sambil nunggu penjelasan, tapi Tante Siska malah ganti topik pembicaraan gitu. Dan sejak saat itu Amel mulai ngerasa ada yang aneh nih di rumah ini. Itu baru malam pertama aja Amel udah ngedengeran suara yang ada di atas plafon. Nah, malam keduanya, suara itu muncul lagi, bahkan lebih jelas. Bukan cuma langkah kaki loh di malam ini. Kadang ada suara benda berat yang digeser. Terus Amel jadi overthinking dan dia merinding sendiri kan. Karena yang Amel tahu, rumah itu gak ada akses ke atas plafon. Rumah itu bukan tipe rumah yang ada lotengnya gitu loh. Bukan, ada kan kadang tuh rumah yang memang nyediain loteng jadi gudang. Nah, rumah ini tuh nggak ada ruang khusus gitu, cuman ya udah plafon loteng kayak biasa aja. Nggak ada tangga, nggak ada pintu untuk naik ke atas. Jadi siapa yang ada di atas sana dan itu bunyi apa? Amel coba berpikir logis, mungkin itu tikus atau kucing, tapi suara itu terlalu berat untuk tikus dan kucing. Itu langkah manusia deh, Amel ngerasa yakin. Dan beberapa hari kemudian, Amel mulai ngeliatin tingkahnya Dion. Amel perhatiin, anak tantenya itu usianya sekitar 22 tahun, di bawahnya Amel.
Dia pendiam, jarang keluar kamar. Kalau diajak ngobrol tuh jawab seperlunya doang. Tapi ada satu hal yang aneh. Setiap malam, sekitar jam 11-an mungkin, Dion tuh selalu masuk ke kamar. Terus dia ngunci pintu. Dan gak pernah keluar sampai pagi. Dan waktu itu satu malam lagi pemadaman listrik di komplek itu. Amel dan tantenya juga Dion duduk di ruang tamu. Saat itulah Amel ngeberaniin diri nanya lagi nih ke Tante Siska sama Dion. Sebenarnya suara di loteng itu apa sih kan? Terus Tante Siska langsung ngeliatin Amel. Lama banget. Terus Tante Siska bilang ada yang tinggal di atas. Amel bingung. Tante jangan bercanda ih. Terus Tante Siska senyum tipis terus dia bilang bercanda lah. Tapi entah kenapa senyumnya Tante Siska itu kerasa nggak nyaman gitu loh bagi Amel. Amel udah ngelewatin 3 malam di rumah Tante Siska dan ternyata gangguan itu makin sering terjadi. Amel mulai ngedenger suara ketukan dari plafon. Terus kadang itu 3 kali, 5 kali ketukan. Dan kadang Amel ngetuk balik ke dinding dekat kasurnya. Dan itu malah pernah dibales sama ketukan di atas plafon. Sampai suatu malam Amel nekat nih. Amel ambil gagang sapu. Terus dia ketuk-ketuk ke atas plafon kamarnya. Beberapa detik hening. Terus ada balasan. Balasannya tuh persis ketokan seperti yang Amel ngetok pakai sapu tadi. Ih, Amel langsung deg-degan banget ngedengar balasan ketukan itu. Terus Amel lari keluar kamar. Amel akhirnya tidur di ruang tamu. Dan besoknya ketika Amel udah bangun, Amel cerita sama Tante Siska. Terus Tante Siska kelihatan pucat banget. Tante Siska bilang, Mel, jangan ganggu, udah biarin aja. Kalimat itu bikin Amel semakin takut. Sampai akhirnya minggu demi minggu udah berlalu. Dan Amel mulai sulit tidur setiap harinya. Karena setiap malam, suara langkah kaki itu terus terdengar. Walaupun kadang Amel coba, udahlah bodo amat gitu kan. Tapi tetap aja setiap malam tuh ada. Kadang langkah kakinya cepet, kadang kayak suara lari. Kadang kayak ada 2 orang di atas plafon. Sampai suatu malam Amel ngeliat sesuatu. Sekitar jam 1 pagi Amel ke dapur untuk minum. Amel yakin banget itu jam 1 karena dia pas bangun dia ngeliat jamnya. Pas Amel ngelewatin lorong menuju dapur, Amel ngeliat bayangan seseorang berdiri. Tinggi, kurus, tapi dia diem aja. Amel ngeberhentiin langkahnya. Amel liatin aja tuh bayangan itu. Tapi ketika Amel nyalain lampu di lorong itu, gak ada siapa-siapa. Amel yakin rumah itu berhantu. Tapi kejadian yang paling serem menurut Amel kejadian 2 minggu kemudian. Hari itu Tante Siska pergi keluar kota menghadiri acara keluarga dari pihak suaminya. Di rumah itu cuma ada Amel sama Dion. Malam harinya itu lagi hujan, terus-terusnya hujan. Terus listrik tuh beberapa kali kedip-kedip, tapi gak mati lampu. Dan udah tengah malam gitu, Amel kembali dengar suara langkah kaki dari loteng kan. Tapi kali ini beda. Ada suara kayak orang lari-larian, cepet banget dan selalu lari, gak ada langkah kaki yang pelan kayak biasa itu. Kayak ada seseorang lagi panik gitu di atas plafon. Di sela-sela suara lari-lari itu tiba-tiba ada suara benturan keras yang bruk gitu. Terus Amel kaget kan karena getar sampai plafonnya. Amel keluar kamar, Dion juga keluar dari kamar. Mukanya Dion tuh pucat banget. Amel juga ketakutan kan karena bunyinya gede banget gitu loh. Ada apa? Kata Amel kan. Terus Dion bilang, udah masuk kamar lagi aja kak. Tapi itu suara apa? Kata Amel. Udah masuk kamar sekarang. Pas Dion balik ke kamarnya, Amel memperhatiin sesuatu.
Tangannya kotor kayak kena debu plafon. Terus Amel deg-degan. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin sama Dion deh. Besok paginya Dion pergi keluar. Terus kesempatan itu Amel gak sia-siain. Amel masuk ke kamarnya Dion. Awalnya gak ada yang aneh sih di dalam kamarnya Dion. Sampai Amel ngeliat lemari besar nempel di dinding. Aneh banget kan posisi lemarinya itu gak rata. Seolah kayak lagi nutupin sesuatu gitu loh lemarinya. Dan dengan susah payah Amel ngedorong lemari itu. Dan di balik lemari itu ada pintu kecil. Amel merinding karena pintu itu dicatnya sama persis sama dengan warna dinding. Pantas aja Amel gak pernah lihat. Terus Amel ngebuka pintu itu. Amel buka pintunya pelan-pelan, dan di baliknya ada tangga kayu sempit gitu menuju loteng. Amel nge-freeze kan ngeliat tangga itu karena kayak jangan-jangan gitu kan, langsung overthinking nih di pikirannya Amel. Jadi selama ini akses ke loteng itu memang ada, tapi emang disembunyiin aja dari rumah Tante Siska. Dengan gemeteran, Amel berusaha untuk naik ke atas loteng melalui tangga itu. Dan tangganya itu ada bunyi kayak, biasalah tangga lama kalau diinjak kan pasti ada bunyi berderit gitu kan. Semakin naik udaranya semakin panas. Dan Amel nyium bau aneh. Kayak bau keringet, bau makanan, bau busuk gitulah, hampir kayak bau keringet. Pas Amel udah mau nyampe ke atas loteng itu kan kepala duluan kan. Dia ngeliat kiri kanan. Amel langsung nge-freeze karena gak ada hantu, gak ada pocong, gak ada kuntilanak, gak ada hal-hal yang di overthinkingin Amel. Karena Amel tuh overthinkingnya pasti ada hantu gitu kan. Ternyata di sana ada kasur, ada botol minuman, ada kipas angin kecil, ada pakaian, ada makanan instan, ada tanda-tanda seseorang tinggal gitu loh di sana. Amel ngerasa jantungnya berhenti gitu loh, saking takut banget. Siapa yang tinggal di loteng? Terus Amel ngeliat ada puluhan foto-fotonya Tante Siska sama Dion, sama foto tetangganya mereka pun ada. Semuanya ditempel di dinding di atas loteng itu. Tiba-tiba kedengeran suara pintu rumah dibuka dari bawah. Amel panik, ternyata itu Dion yang pulang. Amel buru-buru turun kan, tapi terlambat. Dion udah berdiri di ujung tangga, ngeliatin Amel, ekspresinya kosong. Terus Dion bilang, ngapain kamu naik ke sana? Amel cuma bisa diem aja, karena ya udah kegep, mau gimana? Dion duduk, dan untuk pertama kalinya Dion ceritain semuanya. Ternyata penghuni loteng itu bukan hantu, bukan juga orang asing, melainkan pamannya Amel, yaitu suaminya Tante Siska, yang selama ini semua orang kira udah meninggal. Amel shock banget gak percaya. Ternyata bertahun-tahun lalu pamannya Amel, yang mana itu adalah ayah kandungnya Dion, lagi terlilit hutang besar waktu itu. Jumlahnya tuh miliaran. Dan debt collector terus datang. Ancaman tuh dari mana-mana. Bahkan ada yang niat mencelakai keluarga mereka. Karena putus asa, mereka memalsukan kematian ayahnya Dion, dan semua orang percaya. Pemakaman dilakukan dengan peti tertutup, dan mulai dari berita kematian itu, ayahnya Dion tuh mulai bersembunyi di loteng selama bertahun-tahun. Jadi suara langkah kaki, suara geseran, ketukan, semuanya tuh berasal dari ayahnya Dion, dari pamannya Amel. Bahkan sosok yang Amel lihat di lorong malam itu tuh juga ayahnya Dion. Tapi ternyata ceritanya belum selesai sampai situ doang. Dion bilang, kalau cuma itu aku gak akan takut.
Terus apalagi, kata Amel. Dion ngeliatin ke loteng. Ayah meninggal 3 bulan lalu. Hah, gimana, kata Amel. Terus Dion ngangguk. 3 bulan lalu, serangan jantung. Berarti selama ini udah bukan ayah kamu lagi yang di atas. Terus siapa, kata Amel. Dion ngeliatin aja ke atas plafon. Dan pada saat itu juga kedengaran suara langkah kaki lagi di plafon. Kata Dion, aku juga gak tahu. Loteng itu udah kosong sejak 3 bulan yang lalu. Dan suara yang ada di atas mereka itu tetap masih kedengeran. Seolah seseorang tuh masih ada yang tinggal di sana, menunggu dalam gelap sampai hari ini. Tante Siska sama Dion tuh sampai sekarang mungkin juga belum move on ya. Mereka ngerasa oh ya udah, di sana masih ada suami Tante Siska, masih ada ayahnya Dion. Mereka selalu nganggep kayak gitu. Jadi walaupun 3 bulan yang lalu udah meninggal, mereka tetap ya nggak bisa ngapa-ngapain, mau gimana lagi gitu loh. Akhirnya Amel lama-kelamaan juga ya mulai terbiasa lah. Toh Amel juga selama ini nggak diganggu yang segimana-gimananya gitu kan. Palingan cuma ngedenger suara-suara dan ngeliat bayangan. Oke, lanjut ke cerita yang kedua. Menurut kalian, kalau ada rumah yang dijual murah, kalian bakal langsung beli atau malah curiga? Nah, cerita kedua yang bakal aku bacain ini berasal dari kisah temennya orang pertama. Oke, langsung aja ke ceritanya. Nama mereka Anton dan Aini. Pasangan suami istri baru menikah sekitar 6 bulanan. Mereka belum punya anak. Dan keduanya kerja kantoran. Seperti pasangan muda lainnya, mereka punya mimpi sederhana. Punya rumah sendiri. Masalahnya, harga rumah sekarang kan mahal-mahal ya. Dan tabungan mereka pas-pasan. Jadi, waktu seorang agen rumahan gitu nawarin rumah 2 lantai dengan harga hampir setengah dari harga pasaran, mereka langsung tertarik nih. Rumah itu ada di sebuah perumahan yang cukup ramai. Bangunannya masih bagus, cat temboknya masih baru, terus juga halamannya luas. Bahkan ada balkon kecil di lantai 2. Tapi ada satu hal yang ngebuat orang-orang heran. Rumah itu udah hampir 2 tahun loh gak laku-laku. Banyak banget yang udah ngeliat rumahnya, banyak juga yang udah ngelirik, terus juga ya visit langsung gitu kan. Tapi selalu batal orang beli rumah itu. Anton gak terlalu peduli lah. Menurut Anton ya itu bukan suatu masalah, ya mungkin orang banyak yang gak cocok aja dengan rumahnya. Akhirnya Anton sama Aini sepakat untuk beli rumah itu. Cepet banget, gak ada perbandingan dengan rumah lain atau apa, mereka langsung beli. Dan sebulan kemudian setelah rumah itu sedikit direnovasi, Anton sama Aini pindah ke rumah itu. Awalnya semua berjalan normal-normal aja sih. Bahkan Aini saking senengnya banyak banget beli perabotan-perabotan untuk di rumah itu, karena kan seneng kan akhirnya punya rumah sendiri. Aini tuh setiap sore selalu dia bersihin rumahnya, selalu dia tata-tata ulang, terus dia ngehias ruang tamu, dia juga nanam bunga di taman, sampai akhirnya mereka ngalamin gangguan yang pertama. Malam itu Aini kebangun karena gak denger suara. Kok kayak ada orang lagi nyapu halaman ya? Awalnya Aini kira itu cuma tetangga. Tapi kok ini jam berapa sih, kata Aini kan. Pas Aini lihat jam, ternyata itu masih tengah malam. Aini langsung merinding karena dia tahu banget kan kalau misalkan ada suara yang lagi nyapu itu, katanya itu rambut yang diseret di tanah gitu loh. Terus Aini coba bangunin Anton. Tapi pas mereka berdua coba ngintip dari jendela, nggak ada siapa-siapa di halaman. Tetangga juga nggak ada yang lagi nyapu, kiri kanan kosong. Mereka coba tidur lagi. Dan besok paginya,
Mereka lupa lah sama kejadian yang semalam itu. Tapi di malam berikutnya, gangguan itu datang lagi. Kali ini suara langkah kaki naik turun tangga di rumah mereka. Seolah-olah tuh ada orang yang lagi jalan menuju kamar mereka dari lantai bawah. Aini saking takutnya dia nutupin kupingnya pakai bantal, terus dia narik selimut, nutupin seluruh tubuhnya. Sedangkan Anton ngeberaniin diri untuk ngecek, lihat dari pintu, kosong juga, nggak ada siapa-siapa. Minggu demi minggu berlalu, dan gangguannya semakin sering. Aini mulai ngeliat sosok perempuan lah yang berdiri di balkon, dengan rambut panjang, pakaian putih kusam, ya. Dan setiap Anton ngelihat ke arah yang sama, sosok itu nggak ada, hilang. Anehnya cuman Aini yang bisa ngelihat, nggak ada orang lain yang bisa ngelihat sosok itu. Bahkan tetangga sekitar ngaku nggak pernah ngalamin hal aneh. Hal itu ngebuat Aini mulai mikir kan, mungkin rumah ini memang berhantu, karena kan selama 2 tahun itu kan kosong dan banyak orang batal belinya. Terus puncaknya itu kejadian 2 bulan setelah mereka pindah. Waktu itu Anton lagi dinas keluar kota 3 harian. Nah, Aini tinggal sendirian di rumah itu. Malam pertamanya masih aman. Malam keduanya mulai ada gangguan. Dia nggak denger ada suara perempuan nangis di dapur. Suara tuh lirih banget, kayak sedih banget suara itu. Dan Rani ngeberaniin diri untuk ngecek. Tetep aja kayak gangguan-gangguan sebelumnya, kalau dicek tuh pasti kosong. Pas Aini muter balikin badannya mau balik ke kamar, dia ngeliat sosok perempuan berdiri tepat di belakangnya. Mukanya pucat banget, matanya, sekitar matanya hitam, lehernya miring, terus Rani teriak, terus dia langsung pingsan. Nah, karena Aini ini kalau mesen sayur itu nggak pernah ke tukang sayur, nggak pernah ke pasar, jadi tukang sayurnya nganterin pesenannya Aini, pasti gedor-gedor, gak ada balasan, dan dari jendela tuh kelihatan ke arah dalam gitu kan. Pas dilihat Aini lagi kegeletak di tengah-tengah rumah itu. Jadi yang tukang sayurnya itu coba manggil tetangga sekitar dan coba untuk ngedobrak pintu, kirain Aini kenapa-napa. Dan akhirnya pas udah ditemuin sama tukang sayur sama tetangga, Aini disadarin lah kan dari pingsan itu. Dia juga masih lemes banget. Tapi sejak kejadian itu, kondisi Aini berubah makin parah. Tubuhnya sering lemes, nafsu makannya hilang, dia juga mudah marah, dia sering ngelamun. Bahkan beberapa kali dia kayak ngomong sendiri gitu tanpa dia sadarin. Terus Anton mulai panik. Dia coba bawa istrinya ke dokter, nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada sakit apa-apa ini. Lalu mereka coba minta bantuan ustadz, dan ruqyah pun dilakukan. Pada saat proses ruqyah berlangsung, Aini tiba-tiba teriak, tiba-tiba nangis, diam. Terus suaranya juga berubah, kayak suara perempuan lain. Semua orang yang ada di ruangan ruqyah itu sampai merinding, karena bukan cuma Anton sama Aini, tapi juga ada keluarganya Aini, terus juga ada orang tuanya Anton. Dan pada saat selesai ruqyah, kondisi Aini membaik, tapi cuma beberapa hari doang. Gangguan juga kembali datang, jadi berhenti itu cuma sementara dan semakin parah. Setiap malam Aini mulai mimpi didatengin perempuan yang sama, dan juga perempuan itu selalu bilang hal yang sama, kalau perempuan itu mau Aini pergi dari Anton. Awalnya Anton kira itu cuma pengaruh dari stresnya doang kan, tapi suatu hari mereka nemuin sesuatu. Karena kan Aini di halamannya nanam banyak bunga-bunga gitu kan. Di salah satu pot di bunganya Aini itu mereka nemuin ada buntalan kain isinya rambut sama kuku. Terus juga ada fotonya Rani yang ditusuk-tusuk pakai beberapa jarum. Dan Anton langsung merinding, karena ini bukan soal rumah berhantu, tapi ini udah ada orang jahil yang ngirimin mereka sesuatu melalui media itu.
Akhirnya mereka cari bantuan seseorang yang dikenal sebagai orang pintar, dan seseorang itu namanya Pak Bambang. Pak Bambang yang orang pintar itu datang ke rumah mereka. Pak Bambang periksa setiap sudut rumah. Terus Pak Bambang bilang sama Anton sama Aini, "Rumah ini bersih kok." Anton bingung banget. "Kalau bersih kenapa istri saya diganggu terus, Pak?" Pak Bambang diem. Dia coba kayak komat kamit gitu. Kata Pak Bambang, yang diganggu itu bukan rumahnya, tapi istri kamu, kata Pak Bambang. Malam itu Pak Bambang ngelakuin ritual pembersihan lah di dalam rumah, di kamarnya mereka juga, terus ke Aini juga. Dan di tengah proses tersebut, Aini balik lagi kayak pada saat dia diruqyah gitu loh, kayak setengah kesurupan tapi masih setengah sadar juga. Tapi sosok yang merasuki Aini malam itu, dia nyebut nama gitu loh, kayak Maya, Maya, Maya. Anton langsung pucet kan, karena Anton tahu nama itu siapa. Maya itu nama mantan pacarnya Anton sebelum Anton menikah sama Aini. Pacar yang pernah Anton ajak nikah beberapa tahun lalu. Tapi hubungan mereka kandas karena Anton lebih milih Aini. Dan disitulah rahasia lamanya Anton mulai kebongkar. Sebelum nikah, Aini sebenarnya dekat dengan Anton pada saat Anton masih berpacaran sama Maya. Meskipun belum sampai hubungan yang official tunangan gitu, belum, Anton sama si Maya. Tapi ya Maya tetap nganggap Aini tuh perebut pacarnya Maya, dan Maya anggap itu sebagai perselingkuhan dan pengkhianatan kan. Dan luka itu nggak pernah sembuh dari Maya. Pak Bambang minta Anton cari informasi tentang yang Maya-Maya itu, sampai akhirnya Anton tuh dapatlah info-info dari teman-teman mereka dulu, teman-temannya Anton sama Maya. Kalau Maya tuh sering banget sebut aja ke kota X, yang memang dari provinsi yang Anton sama Aini dan Maya tinggali itu memang di sebuah kota X itu tuh memang terkenal sama orang-orang dengan praktik ilmu hitamnya. Anton mulai kan kayak nyambungin hal-hal yang ada di pikirannya, kalau jangan-jangan Maya sering ke kota X itu ya karena dia untuk berdukun, untuk mencelakai si Aini. Anton kan sempet ngomong juga ke Pak Bambang, kenapa gangguan itu ada pada saat mereka tuh baru pindah ke rumah baru. Akhirnya Pak Bambang ngejelasin, sebelum mereka pindah ke rumah baru kan mereka tinggal di rumah orang tuanya Aini. Nah, di rumah orang tuanya Aini itu rumahnya itu selalu dijagain lah sama kayak leluhur dari ibunya Aini. Nah, tapi Aini ini nggak ada yang jagain. Jadi ketika mereka pindah ke rumah baru, keluar dari rumah orang tuanya Aini, barulah kiriman-kiriman dari Maya itu bisa tembus langsung ke Aini. Terus Pak Bambang juga masih ngelakuin proses pembersihan berhari-hari sampai beberapa minggu. Dan selama itu gangguan tuh makin menjadi-jadi. Kayak lampu rumah yang meledak, terus tiba-tiba bau busuk. Aini juga beberapa kali lihat perempuan yang sama berdiri di sudut kamar semakin jelas. Tapi Pak Bambang terus ngelakuin ritual-ritual pembersihannya sampai suatu malam gangguan itu berhenti. Bener-bener berhenti. Gak ada lagi suara-suara, gak ada lagi sosok perempuan, gak ada lagi mimpi buruk di dalam mimpinya Aini. Dan bertepatan dengan itu juga beberapa bulan kemudian, Anton tuh ngedapetin informasi dari teman lamanya, ngabarin kalau Maya masuk rumah sakit jiwa. Maya dimasukin keluarganya ke dalam rumah sakit jiwa karena sering ngamuk, sering meracau, sering nyakitin dirinya sendiri. Dan gak ada yang tahu pasti kenapa Maya tiba-tiba kena gangguan jiwa kayak gitu. Tapi Pak Bambang cuman nyampein satu hal ke Anton sama Aini. Kadang apa yang dikirim seseorang akan kembali ke pengirimnya. Dan hari ini Anton sama Aini masih tinggal di rumah itu. Rumah yang dulu dianggap berhantu, padahal sebenarnya nggak ada hantu sama sekali. Jadi yang mengerikan tuh bukan rumahnya, melainkan kebencian seseorang yang nggak bisa nerima kenyataan. Dan sampai sekarang, kalau ada yang nanya kenapa rumah itu dulu nggak laku selama bertahun-tahun,
Mungkin karena banyak orang yang terlalu kemakan gosip. Padahal semua kejadian aneh yang pernah kejadian di sana hanya kebetulan terjadi saat Aini jadi target kiriman ilmu hitam. Dan kadang manusia jauh lebih menyeramkan dari makhluk gaib. Bener, aku setuju sih sama kalimat manusia jauh lebih menyeramkan dari makhluk gaib, itu bener. Kalau udah ketemu manusia yang jahat banget tuh, mereka nggak pakai logika lagi, mereka cuman ngikutin rasa sakit hatinya, ngikutin rasa dendamnya doang. Semoga kita semua hati dan pikirannya selalu bersih, dan juga kita selalu terjaga lah dari sakit hatinya orang-orang ke kita. Dan untuk teman-teman yang mau kirim kisah mistis, cerita horor kalian atau orang-orang terdekat kalian, bisa banget langsung ke email hanadanhantu@gmail.com, yang siapa tahu cerita kalian bakalan aku bacain di video berikutnya. Oke, bye-bye.